Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Iis Imelda, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang Islam dan seni lokal. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iis Imel dan NIM saya 12401149. Saya dari kelas 1E Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan seni lokal di Nusantara. Islam adalah agama monoteisme yang berarti penyerahan diri kepada Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk hidup umat manusia untuk mencapai keselamatan dan kedamaian budaya lokal. Di sisi lain, mencakup tradisi, nilai, dan praktis yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Gabungan keduanya terlihat dalam bagaimana ajaran Islam diadaptasi dan diintegrasikan dengan budaya setempat, menciptakan praktis keagamaan yang unik dan beragaman yang berbagai daerah. Baiklah, saya akan menjelaskan seperti apa sih contoh-contoh Islam dan tradisi lokal. Pertama tuh yang saya bahas tuh hanya 4, yaitu ukir seni, seni kaligrafi, tari, dan wayang. Nah, untuk tari udah biasa, karena tari itu adalah tradisi lokal yang paling berkembang di Nusantara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan ukir seni. Apa itu ukir seni? Seni ukir adalah salah satu cabang seni kriya, terapan yang biasanya digunakan untuk memperindah atau melengkapi suatu fungsi utama dalam pengerjaannya. Seni ukir menggunakan alat pahat dan palu. Hasil dari kegiatan seni ukir disebut ukiran. Nah, jadi itu biasanya kalau ukir seni itu biasanya kalau di Pontianak tuh terdapat pada di Rumah Radang, Rumah Adat Melayu. Biasanya tuh orang mengerjakan seni ukir tuh menggunakan pahat, yaitu kayak ditotok di dinding, ditotok gitu, ditotok gitu. Nah, kayak gitu. Biasanya kalau mau tahu itu biasanya ada di Pontianak tuh di kayak Meradang sama Rumah Adat Melayu. Keduanya saya akan menjelaskan seni kaligrafi. Biasanya kaligrafi itu biasanya ada di masjid, masjid-masjid yang di atap-atap masjid itu biasa kayak la ilaha illallah, alhamdulillah. Nah, apa sih seni kaligrafi itu? Seni kaligrafi adalah seni menulis indah yang menggunakan berbagai bentuk huruf dan tata letak yang tepat untuk menciptakan tulisan yang bernilai seni tinggi. Kaligrafi merupakan salah satu bentuk karya seni rupa dua dimensi terdapat pada gapura dan tiang masjid kuno. Nah, jadi tuh kayak biasanya tuh kalau di masjid-masjid tuh kayak dua dimensi gitu tulisin kayak la ilaha illallah kayak gitu. Saya akan menjelaskan seni tari. Seni tari itu udah tidak asing lagi. Biasanya seni tari itu terdapat pada perlombaan, acara pembukaan, acara pada festival. Biasanya orang-orang tuh menggunakan seni tari itu kayak seni tari Aceh, seni tari Melayu. Karena bagi mereka seni tari yang paling populer itu keduanya itu. Jarang ada yang menggunakan kayak seni tari adat Bali ataupun tari piring karena itu lumayan susah. Tapi kebanyakan orang menggunakan adat tari Melayu dan Aceh. Seni tari adalah kesenian menggunakan gerakan tubuh secara berirama untuk mengungkapkan perasaan pikiran atau maksud. Adapun seni tari dapat dilakukan secara tunggal, berpasangan, berkelompok, atau kolosal. Seni tari juga termasuk seni Nusantara yang berkembang. Banyak kan orang-orang itu di luar sana menggunakan seni tari itu sebagai hiburan kayak gitu. Oke, terakhir saya akan menjelaskan wayang kulit. Nah, wayang kulit adalah sebuah bentuk teater bayangan tradisional yang telah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang paling terkenal. Adapun wayang kulit memiliki sejarah yang panjang di Indonesia dengan akar yang mencapai ribuan tahun yang lalu. Cerita-cerita dari kitab Mahabharata dan Ramayana diadaptasi dengan nilai-nilai Islami, digunakan sebagai media sosial oleh Wali Songo. Jadi tuh zaman dulu tuh Wali Songo tuh menggunakan wayang kulit sebagai dakwah. Seperti zaman-zaman dulu tuh wayang kulit itu sebagai hiburan. Kayak Ramayana. Cerita Ramayana itu dulu itu dia itu punya cewek ataupun istri yaitu namanya Dewi Sita diculik sama orang jahat yaitu
Rahwana. Jadi tuh kayak diwayangkan gitu. Bagaimana sih Rahwana menculik Dewi Sita dan bagaimana Dewa Rama itu mengambil Dewi Sita di tangan Rahwana. Jadi digunakan pakai wayang kulit gitu. Dan Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh umat muslim, termasuk dalam menjalankan budaya lokal, kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan seni petunjuk dapat tetap hidup dalam masyarakat muslim jika tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan Islam. Islam sangat menghargai seni dan kebudayaan dalam sistem penyebaran Islam zaman dahulu. Adapun seni dan kebudayaan dianggap cara yang paling efektif dalam berdakwah. Jadi itu Islam itu tidak melarang suatu daerah untuk melakukan kesenian asalkan itu tidak melanggar agama Islam. Seperti kayak wayang kulit tidak melanggar Islam, tapi menghargai tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulan itu, Islam dan seni lokal dapat hidup berdampingan secara harmonis jika budaya lokal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun Islam mendorong umatnya untuk mempertahankan identitas budaya, asalkan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam agama. Apa sih tujuan untuk seni dalam Islam itu? Nah, seni dalam Islam bertujuan untuk membimbing manusia kepada akhlak yang mulia dengan mempelajaran positif yang tidak keluar dari syariat Islam. Seni Islam adalah ekspresi tentang kehidupan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia. Jadi kesimpulan Islam dan seni itu berdampingan secara harmonis. Dia tidak berpisah, Islam sangat mendukung tradisi dan daerah itu juga mendukung agama Islam. Nah, jadi dengan itu Wali Songo dulu itu menjadikan tradisi di daerah Jawa itu sebagai berdakwanya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan telah mendengarkan penjelasan saya tentang Islam dan seni lokal. Dari itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.